Hey yo yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul Crawl to Me Darling. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Adam Wilson. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Millie yang diculik oleh pria bertopeng. For your information guys, pria bertopeng di film ini tuh bukan Satria Baja Hitam atau pria bertopeng di Crayon Shinchan ya. Melainkan pria bertopeng psikopat yang menculik wanita untuk kepuasan ia sendiri. Lanjut ke ceritanya. Setiap harinya Millie disiksa dan disetrum oleh pria bertopeng itu. Ia juga dipaksa untuk menuruti semua perintah dari pria bertopeng itu. Akankah Millie selamat dan berhasil keluar dari cengkraman pria itu? Makanya langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan Millie yang baru pulang berkencan oleh seorang pria. Ia merasa tidak aman dan resah karena pria itu berperilaku aneh kepadanya. Sesampainya di dalam rumah, Millie langsung menelpon polisi dan berkata bahwa ia dipaksa makan kue saat berkencan oleh seorang pria. Ia juga berkata bahwa pria itu mencegah dia masuk ke rumahnya. Polisi pun meminta untuk Millie tetap tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, Millie pun langsung merasa pusing dan agak mual. Ternyata itu karena ia telah memakan kue si pria tadi yang di dalamnya sudah diberi obat bius. Setelah itu, pria itu datang lagi ke rumah Millie dan langsung membawanya ke mobil. Dan disinilah awal malapetaka untuk Millie. Setelah Millie tersadar, dia membuka matanya. Ia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Millie pun langsung meminta kepada pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Bukannya melepaskan Millie, pria itu malah menawarkannya minum. Sungguh psikopat yang sangat amat ramah. Lanjut, karena Millie berontak dan ingin melepaskan ikatannya, pria bertopeng itu langsung membius Millie hingga ia tak sadarkan diri. Setelah tak sadarkan diri selama beberapa jam, Millie pun tersadar lagi dan melihat tangannya yang sudah dikutek. Sedikit informasi nih buat kaula muda dan kaula tua, khususnya untuk kaum Hawa. Kutek ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 3000 sebelum Masehi. Lanjut ke ceritanya. Tak lama setelah itu, pria bertopeng itu langsung menyetrum Millie. Ia juga meminta Millie untuk tersenyum dan menyapanya dengan "Selamat pagi sayang." Emang dasar gila nih psikopat. Udah tahu si Millie lagi ketakutan, malah disuruh senyum. Aduh, ada-ada aja. Ia pun terus menyetrum Millie hingga ia berkata sampai benar-benar seperti yang diinginkan psikopat itu. Sehabis itu, psikopat itu menyuapi Millie dengan selembar roti. Tak disangka, Millie malah memuntahkan roti itu ke psikopat itu. Psikopat itu pun mengambil makanan yang tadi dimuntahkan dan meminta Millie untuk memakannya lagi. Millie awalnya menolak karena ia lagi-lagi disetrum. Ia pun memakan makanan itu sambil menangis. Setelah itu, Millie pun dibius lagi oleh psikopat itu. Keesokan paginya, Millie pun tersadar lagi. Ia menyadari bahwa selama ini dia dibius melalui selang yang disuntikan ke kakinya. Psikopat itu pun menyapa dan mengatakan selamat pagi kepada Millie. Millie pun hanya diam dan menatap psikopat itu dengan wajah kesalnya. Karena psikopat itu kesal, ia langsung menaikkan daya listriknya dan menyetrum Millie hingga ia menggigit lidahnya sendiri. Setelah itu, psikopat itu meminta Millie untuk makan makanannya yang sudah disediakan olehnya. Karena Millie memakannya terburu-buru, psikopat itu pun langsung menyetrumnya lagi. Sampai akhirnya psikopat itu membius Millie lagi dan lagi. Tapi kali ini Millie menyumbat selang itu dan ia langsung berpura-pura tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, psikopat itu langsung membawa Millie ke kamar mandi dan mempreteli semua pakaiannya. Kira-kira psikopat itu mau ngapain Millie ya? Ternyata psikopat itu memandikan Millie seperti layaknya memandikan dede bayi. Setelah itu, psikopat itu pun pergi untuk mengambil sesuatu. Millie pun langsung membuka mata dan mengambil gunting yang ada di dekatnya. Setelah psikopat itu balik lagi, ternyata ia mengambil pasta gigi. Ia pun langsung membersihkan gigi Millie. Seketika itu, Millie yang ingin menyerang psikopat itu terkaget karena ia mendengar ada suara wanita. Millie pun jadi mengurungkan niatnya untuk menyerang psikopat itu.
Psikopat itu pun langsung membawa Millie ke kamar untuk mengganti bajunya. Ketika psikopat itu balik lagi ke kamar mandi, ia melihat bahwa Millie sudah tidak ada di kasurnya. Ia pun langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar Millie. Karena Millie berada di bawah pengaruh obat bius, ia pun tidak fokus dan melambat. Dan psikopat itu pun menangkapnya. Millie terheran karena psikopat itu tidak memakai topengnya. Psikopat itu pun langsung memakai topengnya dan membius Millie hingga ia tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Millie langsung disuruh menggigit centong sayur agar ia tidak menggigit lidahnya saat disetrum. Psikopat itu pun langsung menyetrum Millie hingga dirinya pingsan lagi. Keesokan paginya, Millie tersadar dan terheran karena dia dibawa oleh wanita yang tadi ia dengar suaranya. Wanita itu pun meminta Millie untuk kabur dan pergi meninggalkan rumah psikopat itu. Tapi anehnya, Millie tidak mau dan malah ingin balik lagi ke rumah si pria itu. Dan ternyata itu cuma akal-akalan si wanita untuk mengetes Millie. Wanita yang sangat amat licik. Sesampainya di rumah, si pria itu langsung memarahi dan mengambil cincin yang ada di wanita itu. Ternyata Doski adalah istri dari psikopat itu. Psikopat itu pun langsung melamar Millie dan ingin menikahinya 2 hari lagi. Anehnya Millie mengiyakan lamaran psikopat itu. Sepertinya otak Millie sudah tercuci oleh psikopat itu. Scene pun berpindah ke si wanita yang merobek gaun pernikahan yang dipakai Millie untuk pernikahan dengan psikopatnya nanti. Psikopat itu pun mengetahui hal tersebut, tapi anehnya ia malah merangkul wanita itu dan menceritakan kejadian pada saat psikopat itu jatuh cinta kepadanya. For your information guys, ternyata Doski sama seperti Millie. Ia diculik oleh psikopat itu setahun yang lalu. Mungkin psikopat itu sudah bosan dengan wanita itu, makanya ia menculik Millie. Ternyata psikopat itu doyan kawin juga ya. Lanjut. Tanpa diduga, psikopat itu langsung memiting wanita itu sampai ia sesak napas. Ketika wanita itu mulai sekarat, Millie langsung berbohong dan mengatakan bahwa ia yang telah merobek gaun pernikahan itu. Psikopat itu pun langsung bertanya kenapa ia merobek gaunnya. Millie berkata bahwa ia ingin gaun yang baru. Psikopat itu pun langsung bergegas pergi membelikan gaun baru untuk Millie pakai nanti. Malam harinya wanita itu menghampiri Millie di kamarnya. Ia pun bercerita kepada Millie bahwa ia sangat amat mencintai psikopat itu. Di samping itu, ia pun takut kepada psikopat itu dan trauma kepada kejadian pada saat ia diculik. Scene pun berpindah ke Millie dan psikopat yang telah melakukan pembuahan. Sehabis melakukan pembuahan, Millie pun bersiap dan mendandani wajahnya untuk pernikahan nanti. Setelah itu, Millie dan psikopat itu pun menikah dan disaksikan oleh wanita itu. Terlihat dari raut wajahnya, wanita itu seperti cemburu kepada Millie. Sehabis itu, psikopat itu pun memakan kue yang dibuat oleh si wanita tadi. Psikopat itu pun meminta wanita itu untuk memakan kue buatan wanita itu. Tapi sayangnya, kue itu dilempar ke wajah psikopat itu. Dan anehnya, mereka semua pun tiba-tiba melempar kue ke satu sama lain. Setelah adegan membahagiakan itu, psikopat pun memeluk Millie dengan sangat bahagianya. Tapi tiba-tiba, psikopat itu pun terjatuh dan ia sadar bahwa kuenya telah diracuni. Psikopat itu pun langsung memarahi si wanita dan ingin membunuhnya. Lalu si wanita berkata bahwa bukan dia yang membuat kue itu, melainkan Millie lah yang membuat kuenya. Psikopat itu pun langsung menghampiri Millie, tapi sayangnya ia sudah tidak berdaya dan sekarat. Akhirnya psikopat itu pun mati. Tiba-tiba si wanita itu pun memakan kue yang diracuni Millie tadi dan ingin mati bersama psikopat itu. Millie langsung menghiraukannya dan dengan wajah bahagianya ia pun akhirnya bisa keluar dan bebas. Film pun habis. Nah, bagaimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Kalau menurut saya sih filmnya biasa aja dan alur ceritanya rada membingungkan. Alangkah baiknya sih kalian nonton filmnya secara langsung biar lebih mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Saya pamit undur diri dulu. Salam parku.